semua juga ada usaha-usaha selain daripada yang Dr. Ridwati sebut tadi. Orang yang sama juga telah menegaskan untuk meletakkan 999 tahun bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gabut Official. Selamat pagi kawan-kawan. Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik, selamat datang di channel ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menonton video ini. Yang kepada Anda yang selama ini support Tutur Gabut, tetap support Tutur Gabut agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Baik kawan, sudah kita lihat sebentar tadi cuplikan sedikit sebuah peristiwa. Ini lagi hangat-hangatnya di Malaysia, yaitu seorang menteri perumahan dan kerajaan tempatan namanya Ngah Korming. Dia seorang politikus kawan, seorang politikus yang sudah malang melintang di perpolitikan Malaysia. Sudah berbagai macam jabatan dia nikmati. Nah, beberapa waktu yang lalu tuh terjadi dia mengungkapkan mempunyai rencana untuk membuat kampung baru Cina di Johor itu sebagai tapak warisan UNESCO. Mungkin tapak warisan tuh maksudnya cikal bakal orang Cina yang ada di Malaysia, mungkin begitu ya. Tapi usulan ini ditentang keras berbagai macam pihak ya. Salah satunya ini kita akan melihat videonya. Nanti bagaimana bunyi videonya kita lihat dulu, jangan kemana-mana, baru nanti kita reaksi lagi. Oke? Pertama sekali, seperti yang sudah maklum, kita nak bagi tahu bahawa pengumpulan kita pada berhimpun kita pada pagi ini adalah kerana kita jelas menentang seorang menteri yang mencabuli Perlembagaan Persekutuan. Ini yang pertama. Ini jelas kerana dia mencabuli. Kalau dia tak cabul, kita pun tak nak duduk kat sini. Sebab dia cabul, dia ni. Itu yang pertama. Yang kedua, tanah kampung baru ni kita nak cadangkan supaya pihak kerajaan kaji balik keseluruhan kampung baru Cina yang ada dan diperjelaskan laporan penuh bagaimana dipergunakan tanah kampung baru Cina ni. Nak diperjelaskan balik mana status dia, siapa yang penerima, siapa yang dapat, dan jumlah keseluruhan perlu dijelaskan oleh Menteri KPKT ataupun timbalan dia lah, sebab kita nak suruh dia letak jawatan. Jadi kita nak pastikan benda ni kita jelas dan terus. Dan kita sebagai orang Melayu, dan saya pun nak bagi tahu juga, kita ni alumni lah. Saya pun separuh Melayu, separuh Cina. Jadi saya berhak lah nak bercakap dengan orang Cina juga. Buka Cina tu, saya buka je mata Cina tu. Tapi nak ramai Cina dalam ramai. Ingat Melayu semua. Jadi nak ceritanya, masalah dia ialah apabila orang Melayu dah memberikan kerjasama dan juga toleransi. Jadi kalau orang Cina tak nak bukan orang Cina semua ni yang seko ni yang buruk. Bukan semua. Kita pun ada kawan Cina yang baik dan diorang pun harmoni ya, tak ada masalah. Dan kita nak benda ni jelas. Ini yang pertama. Yang kedua, rentetan daripada kampung baru Cina ni, saya nak maklumkan kepada semua juga ada usaha-usaha selain daripada yang Dr. Ridwati sebut tadi. Orang yang sama juga telah menegaskan untuk meletakkan 999 tahun bagi tanah-tanah Cina yang ada dalam Malaysia. Yang pertama. Yang kedua, di Petaling Jaya juga daripada perempuan, siapa nama perempuan politik tu? Terasa Kok. Dia dah panggil 800 lebih orang Cina untuk dapatkan ketetapan tanah di Petaling Jaya. Jadi ini salah satu. Dan satu lagi, ada beberapa nama yang saya dapat baru ni yang dalam proses nak tukar nama. Belum lagi. Sekarang kita nak mencegah. Antaranya bangsa Sah, nama asalnya Kerinci. Sekarang ni memang masih Kerinci lah, dalam alamat bila masih lagi Kerinci. Tapi dalam proses, kalau perasan bagi kat bangsa, semua dia tulis bangsa Sah, dah tak ada dah Kerinci tak ada. Yang kedua, Cyber Sah, Duta Nah, Bestari Jaya, Cerah Sah, Damansara West, Southville City, Seremban Selatan, North Kiara East, KL North, KL North Aruya, KL South. Macam dah sampai London dah. Ini semua nama-nama yang bakal akan ditukar perlahan secara doktrinisasi, iaitu dia tukarkan bahasa Melayu kepada bahasa Cina, bahasa Inggeris untuk memanipulasi. Dan kita juga nak menuntut
JPKT ni untuk tukar balik semua nama-nama jalan dalam negara ini kepada nama Melayu. Kenapa nak tukar nama Cina? Kita nak pastikan JPKT ni, tolonglah pegawai kerajaan, orang-orang Melayu lah majoriti, ataupun rasa dah nak azab yang kedua. Sekarang azab pertama, lepas ni pencen tak ada, bagi yang baru. Tunggu azab kedua, yang sedia ada tak ada pencen. Tunggulah. Buat kerja sekarang atau korang akan merana lepas ni, dan korang pun duduk belakang sekali yang kita buat visi pertama. Terima kasih. Baik kawan, itu tadi videonya. Tadi ada sebuah istilahnya protes ya. Protes dari orang-orang Melayu, cuman sebenarnya yang juru bicaranya tuh campuran orang Melayu Cina, dia bilang begitu juga tuh. Ya intinya ya wajarlah mereka protes karena kan, tapi juga cukup susah ya. Apa ini baru rencana loh masalahnya dari pihak Ngakormeng ini, baru rencana dari pihak menteri ini. Bapak Menteri baru rencana tapi sudah diprotes. Apa sebelumnya tidak dibicarakan dengan yang lain seperti itu? Ini memang cukup anu ya, cukup riskan untuk masalah perkauman kan itu toh. Di Malaysia kan seperti itu. Di satu pihak dia pengen tadi yang orang Cinanya sebagai tapak warisan UNESCO Kampung Baru Cina tadi, tapi di lain pihak orang-orang Melayu juga tidak mau seperti itu karena nanti dianggap bisa menghilangkan identitas Melayu mereka, seperti itu toh yang diprotes begitu. Dan kecurigaan ini sangat kepanjang ke depan sampai 999 tahun apa tuh. Dia mencurigai rencana orang-orang Cina itu akan merubah nama-nama di Malaysia dengan nama-nama Eropa atau nama Cina, begitu toh. Tuh ya cukup pelik nih, cukup rumit ini. Apakah ini karena kan beliau seorang politikus, dan sebenarnya politikus itu biasa ya. Politikus kan biasa ya gitu. Kalau di Indonesia apalagi kemarin kita baru saja memilih presiden, biasa itu. Ini apa digoreng karena dia mau pemilihan raya atau apa kita tidak tahu. Tapi yang jelas Ngakormeng ini memang cukup berani ya, cukup itu juga. Mengapa dia harus Kampung Baru itu dijadikan tapak warisan, berarti cikal bakalnya Malaysia, mungkin gitu kali maksudnya ya. Makanya diprotes sama orang-orang Melayu yang merasa yang memiliki Malaysia kan begitu. Meskipun yang juru bicaranya tadi juga orang Melayu campur Cina, begitu kawan. Jadi cuman ada sebuah kata nih yang menurut saya perlu ditanggapi lah. Mengapa toh kok bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia itu beda ya? Kan ini nih salah satu kata ini kata-katanya mencabuli lembaga visual, ini yang pertama. Ini jelas karena dia mencabuli itu beda jauh tuh artinya dengan Indonesia. Kalau di sana nggak tahu, dia karena mencabuli undang-undang atau bagaimana gitu yo. Kalau di Indonesia cabul kan aduh ampun arti mencabuli itu bagaimana coba. Tapi di sana kan mungkin berbeda, dan yang mengatakannya keras dan kayak itu saja ya, mencabuli apalah itu tadi begitu ya. Itulah makanya bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu jelas jauh berbeda, tetap jauh berbeda, mau bagaimanapun berbeda. Apalagi kan kalimat kata-kata yang bunyinya sama tapi artinya mungkin jauh, artinya berbeda, sangat berbeda. Itu kawan ya. Jadi intinya kan karena Ngakormeng ini dia seorang menteri perumahan dan kerajaan tempatan, menteri perumahan gitu aja lah menurut kita ya. Dia punya rencana untuk mengajukan Kampung Baru Cina sebagai tapak warisan UNESCO. Akhirnya diprotes oleh orang-orang Melayu begitu. Begitu kawan ya. Reaksi dari Tutor Gabut cukup segini. Kalau ada yang pengen komen silahkan bagaimana tanggapannya dengan kejadian ini, atau ini hanya sekedar intrik-intrik politik saja, karena Ngakormeng kan memang dia politikus toh. Jadi ya biasalah politikus begitulah. Kita menanggapinya begitu. Tapi kalau teman-teman mau komen silahkan. Oke, cukup sekian. Ada salah-salah kata mohon maaf. Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutor Gabut Official, Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.